Nah, ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, ada ribuan bahkan, dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi, kita akan jawab dari video ini langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran Family. Sekarang kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di konten cara mandi wajib yang benar bagi laki-laki menurut Islam atau cara mandi junub yang benar. Baik teman-teman, karena sebenarnya tutorial ini berlaku untuk perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau teman-teman bertanya cara mandi junub yang benar bagi perempuan atau cara mandi besar yang benar seperti apa, nah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, ada ribuan bahkan, dan mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Jadi kita akan jawab dari video ini langsung. Nah, yang pertama ada Aliando Saraf 13. Untuk remaja umur 15 tahun gimana? Bolehkah caranya seperti ini juga? Jadi teman-teman, syarat mandi wajib itu sebenarnya kalau dari sisi umur bisa saja orang umurnya masih di umur 11 tahun, 15 tahun, tapi sudah mengalami mimpi basah, keluar sperma, maka dia sudah wajib mandi. Jadi kapan harus mandi wajib? Jadi ketika teman-teman misalnya untuk yang belum menikah ya, keluar sperma, baik itu sengaja atau tidak sengaja, maka wajib untuk mandi junub atau mandi besar. Nah, kita sudah terangkan di video, teman-teman buka di halaman utama channel Tren Quran Family, di konten paling populer, nanti bisa menonton di situ videonya. Jadi soal umur sebenarnya tidak mengikat, selama sudah keluar sperma, mimpi basah, atau sudah balik, maka dia wajib mandi junub. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini yang terbaru, Muhammad Lutfi. Mas, pas bagian siram rambut apa boleh pakai sampo? Jadi teman-teman, di masa Nabi itu tidak ada sampo dan juga tidak ada sabun. Kalaupun ada sabun, bentuknya tidak seperti saat ini. Jadi soal pemakaian sampo dan sabun itu tidak wajib, tapi juga boleh mubah hukumnya, karena semakin bersih maka akan semakin baik. Tapi saran saya, tonton videonya dan lakukan dulu seperti apa yang di video tersebut. Setelah selesai kemudian bisa diteruskan dengan mandi seperti biasa. Jadi menggunakan sampo, menggunakan sabun, sikat gigi dan sebagainya, itu bisa dilakukan teman-teman. Terus kemudian bagian niatnya 2 kali. Jadi teman-teman, di video itu saya menaruh niat di paling awal dan pada saat mulai akan mandi. Jadi teman-teman, sebenarnya ada banyak mazhab. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dilakukan persis pada saat menyiram kepala, tapi dalam mazhab lain itu dilakukan sebelum urutan paling awal. Jadi sebelum berwudu, sebelum sebagainya, itu teman-teman sudah bisa niat. Banyak juga yang bertanya, apakah niat itu bisa dilakukan sebelum masuk kamar mandi? Jadi menurut pendapat itu boleh dilakukan selama di jeda waktunya tidak terlalu lama atau tidak ada aktivitas lain setelahnya. Jadi teman-teman misalnya mau masuk kamar mandi, mau masuk WC, mau mulai mandi wajib atau mandi besar, itu bisa niat sebelumnya dalam hati, tapi sebisa mungkin setelah itu langsung mandi. Jadi jangan melakukan aktivitas yang lain, apalagi misalnya habis niat kemudian nonton TV, kemudian baru memulai mandi wajib. Nah, pada saat seperti itu bisa jadi teman-teman niatnya tidak lagi bisa jadi niatnya tidak tersampaikan seperti niat awalnya. Bisa saja niatnya gugur karena lupa tadi niat awalnya. Jadi teman-teman usahakan jangan ada aktivitas sebelumnya, jangan ada aktivitas di antara niat dengan mandi wajib. Kalaupun dilakukan di
luar kamar mandi. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini banyak sekali teman-teman. Semoga suatu saat saya bertobat tanpa ada cobaan besar dan azab. Amin. Viral lucu. Ini dari viral lucu, dan ini paling banyak sekali komentar seperti ini. Jadi teman-teman, pada saat membuat video ini sebenarnya saya tujukan khusus untuk yang sudah menikah atau sudah berkeluarga. Tapi ternyata ada banyak sekali yang masuk di konten cara mandi wajib yang benar, yang sah seperti apa itu, bisa saja mungkin 60-70% pengunjungnya dari orang-orang yang belum menikah. Entah itu karena keluar spermanya karena disengaja atau karena mimpi. Tapi yang jelas teman-teman, siapapun boleh menonton video ini, karena ini bisa teman-teman lakukan, bisa praktekkan, baik yang sudah menikah atau belum. Terus ada yang komentar juga, boleh nggak kita mandi wajib tapi cuma niat kemudian menyiram seluruh badan sampai bersih, sampai basah semua, apakah itu sah? Nah, jawabannya adalah sah, karena rukun mandi wajib dalam pandangan mazhab Syafi'i itu hanya dua, yaitu niat dan meratakan seluruh air, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan itu, maka mandinya sudah sah. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa pada saat kita mandi dengan hanya melakukan rukunnya, maka banyak yang ditinggalkan. Itulah sebabnya rukun niat itu berbeda-beda dari beberapa mazhab. Ada bahkan yang rukunnya ada 5, termasuk adalah berkumur-kumur dan mencuci hidung. Karena kalau teman-teman tidak melakukan itu, tidak wudhu misalnya, maka ini tidak akan basah. Bisa saja bagian dalam mulutnya, bibirnya, atau hidungnya itu tidak basah, dan kapan itu terjadi, maka mandi wajib teman-teman bisa saja tidak sah. Jadi usahakan, kalaupun misalnya buru-buru, usahakan sebelumnya berwudu dulu, baru kemudian mandi wajib. Nah, itu saya kira untuk menghindari jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak sempurna basah semua teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu air percikannya nggak masuk ember ya, bukannya mustakmal bang. Nah, ini dari Taufik QHB. Jadi teman-teman, yang saya berikan kemarin itu contohnya, itu memang karena pada saat itu saya mau memberikan contoh mandi wajib dengan menggunakan gayung teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya mandi wajib dan hanya menggunakan ember, jangan ada air yang masuk ke dalam ember tersebut, kecuali teman-teman menggunakan kolam yang ukurannya di atas 60 x 60 cm teman-teman, baik panjang, tinggi maupun lebarnya. Maka itu bisa, kalaupun misalnya ada percikan air yang masuk, itu belum masuk kategori mustakmal, karena ukuran baknya itu kapasitas airnya di atas 2 kula. Jadi 2 kula itu sudah kita bahas di video sebelumnya teman-teman. Silahkan tonton lagi soal video mandi wajib yang sudah kita share sebelumnya. Nah kemudian, ini yang banyak ditanyakan, bang, kalau wudhu itu pakai niat apa tidak? Jadi teman-teman mungkin kalau browsing atau sebagainya, sebenarnya pada saat kita berwudhu, kita juga tetap harus membaca niat, persis seperti ketika kita akan sholat wudhu, pada waktu akan sholat. Karena niat dalam wudhu adalah rukun dari wudhu itu sendiri. Sah tidaknya wudhu itu tergantung pada niatnya teman-teman. Jadi harus tetap niat. Jadi niat wudhu juga niat mandi wajib. Selanjutnya, ini juga banyak yang tanya, kalau misalnya kita mandi wajib harus pakai baju atau boleh melepas semua pakaian. Nah, kalau yang saya contohkan teman-teman, karena tidak mungkin saya tanpa pakaian sama sekali, karena batas auratnya itu sampai ke pusar teman-teman. Jadi kalau misalnya mau tidak pakai baju itu boleh, tapi dengan syarat harus mandi di tempat yang tertutup. Dan misalnya di kamar mandi, di WC itu boleh. Dan jangan sampai mandi di maksudnya ruang terbuka seperti di desa kan biasanya mandi di sawah dan sebagainya. Usahakan dengan aurat yang tertutup.
Nah kemudian dari Lats GMG, Bang mau nanya, misal udah mandi junub tadi pagi, ntar sore mandi lagi, apakah boleh Bang? Jadi mandi junub itu wajibnya ya cuma sekali. Kalau misalnya teman-teman yang sudah yang sudah berkeluarga, setelah berhubungan mandi, atau yang belum berkeluarga misalnya keluar sperma, maka wajib mandi sekali saja. Nah misalnya pagi sudah mandi wajib maksudnya, kemudian keluar sperma lagi, maka wajib mandi lagi. Jadi syaratnya ya ketika keluar sperma atau bagian suami istri ini pada saat berhubungan, entah itu terjadi dukhul atau tidak, itu tetap wajib mandi junub. Nah seperti itu jawaban saya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya ini sudah kita jawab. Kalau mandi wajib apakah harus pakai sabun? Sabun itu mubah hukumnya. Jadi bisa dipakai bisa tidak teman-teman. Karena di zaman Nabi sendiri itu tidak ada sabun yang seperti yang kita gunakan saat ini. Nah ini ada yang bertanya, Angga 07. Saya keluar cairan lengket berwarna kuning saat bangun tidur di bulan Ramadan. Padahal saya tidak memikirkan apa-apa dan nggak ingat sama sekali dia mimpi apa. Jadi teman-teman, pada saat terjadi seperti ini, misalnya mimpi, kemudian dicek ada cairan yang jumlahnya agak banyak, kemudian berwarna, maka baik itu enak pada saat keluarnya atau tidak. Jadi baik itu merasakan kenikmatan atau tidak pada saat keluarnya, maka teman-teman sebaiknya mandi wajib. Karena umumnya itu adalah cairan sperma. Jadi baik merasakan nikmat atau tidak itu wajib mandi wajib. Nah berbeda misalnya kalau yang keluar pada saat kita mandi, pada saat kita tidur itu cairan bening putih. Nah bening tanpa ya seperti air minum biasa tapi lengket teman-teman. Nah itu adalah air mazi. Air mazi hukumnya sama dengan air seni. Jadi tidak wajib melakukan mandi junub atau mandi wajib. Jadi teman-teman cukup mencuci atau membasuh seperti pada saat buang air kecil. Jadi tidak wajib mandi kalau bentuknya bening dan lengket teman-teman. Nah ini dari Vivkun, Bang saya mimpi basah tapi mandi wajibnya setelah azan zuhur, apakah sah? Nah kalau misalnya teman-teman ada yang mimpi basah subuh, maka sebisa mungkin sebelum zuhur, sebelum pagi itu mandi wajib, karena harus sholat subuh. Jadi karena kewajiban sholat subuh itu kenapa mandi wajib itu diusahakan sebelum masuk waktu sholat setelahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mimpi basah nih malam jam 2 malam, maka usahakan sebelum sholat subuh masuk itu sudah mandi. Atau misalnya pagi setelah sholat subuh kemudian tidur dan ternyata setelah tidur itu bermimpi, maka wajib untuk maka sebaiknya mandi wajib sebelum duhur. Tapi sunnahnya teman-teman itu disunahkan begitu mengalami junub, begitu teman-teman berhadas besar, maka sebaiknya segera mandi. Itu sunnah yang mungkin teman-teman sudah sering membaca di buku pelajaran agama ya dan sebagainya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini juga yang banyak ditanyakan, Bang kalau udah mandi junub terus mandi biasa, apakah sah terus airnya dihandukkan atau dikeringkan pakai handuk? Jadi teman-teman, kalau sudah melaksanakan seperti di video yang kita buat di awal, maka itu sudah sah. Nah kemudian misalnya mau dilanjutkan seperti mandi biasa, itu juga boleh. Dan kalau misalnya dilakukan bersamaan, jadi teman-teman misalnya niat mandi wajib, tapi pada saat setelah menyiram kepala kemudian pakai sampo, pakai sabun, itu sah, boleh dilakukan tanpa harus memisah antara mandi wajib dengan mandi biasa. Jadi ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Kemudian pas puasa boleh mandi junub enggak? Ini dari Ridan AS. Nah
Ini banyak pertanyaan ya, yang sering jadi pertanyaan paling banyak ditanyakan di bulan Ramadan. Apakah pada saat kita junub di siang hari karena mimpi ya, bukan karena perhubungan, karena mimpi itu sah atau tidak puasanya? Jadi jawabannya, kalau teman-teman mimpi itu karena tidak sengaja, maka itu tetap sah puasanya. Jadi teman-teman cukup mandi wajib saja dan teruskan puasanya karena puasanya masih sah. Nah, ini paling banyak ditanyakan. Jadi mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Nanti kita akan menampung lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di video paling populer di channel ini, yaitu soal mandi wajib. Jadi kalau ada yang masih banyak pertanyaan soal cara mandi wajib yang benar bagi laki-laki menurut Islam, atau cara mandi wajib yang sah bagi perempuan dan sebagainya, baik itu yang setelah haid, berhubungan atau mimpi, silahkan tanya teman-teman. Saya paling sering menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus untuk konten ini karena saya pribadi ini menganggap ini sebagai amal ibadah. Jadi buat teman-teman yang sudah melaksanakannya dengan benar, kemudian diajarkan kepada keturunannya dan seterusnya, semoga ini menjadi amal jariah buat kami semua. Jadi misalnya senang dengan video ini, jangan lupa share ke berbagai sosial media. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.